Dan untuk acara yang selanjutnya mungkin sesi tanya jawab ya di akhir nanti, yang akan disusul oleh penutup juga. Mungkin langsung saja dari saya untuk membuka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara pada pagi hari ini eh, saya buka yang insya Allah ya. Semoga kedepannya acara pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk acara yang selanjutnya, pembacaan tilawah. Insya Allah untuk pembacaan tilawah akan dibacakan oleh Kang Sadam. Kepada Kang Sadam, saya persilahkan. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا تقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih Kang Sadam. Semoga dengan pembacaan ini yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan ridho dan berkah pahala yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Uh, untuk acara yang selanjutnya mungkin langsung ke acara inti ya. Untuk pembahasan pada pagi hari ini yaitu kajian tentang kitab fikih Safinatun Najah. Mungkin langsung saja kepada Kang Fakih. Saya persilahkan Kang. Enggak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai, langsung saja kita berdoa dulu agar pengajian hari ini mendapatkan keberkahan dari kitab Safinatun Najah, kitab fikih.
wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa alihi fi syarah al-qali abi Muhammad Harim bin Sumay al-Hadrami al-Amadi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, langsung aja masuk ke pembahasan pertemuan yang ketiga, yang dimana yang kemarin membahas tentang air sedikit dan air banyak. Nah, yang dimana air sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kula. Nah, itu madunnakullataini, yang dimana air yang sedikit itu air yang kurang dari 2 kula. Dan air sedikit apabila terkena najis itu hukumnya air mutanajis, yang dimana tidak bisa atau tidak boleh dipakai untuk bersuci, baik itu wudu maupun mandi besar, tidak boleh dipakai kalau airnya itu kurang dari 2 kula. Nah, adapun yang satu lagi yang dimana airnya itu ada air yang 2 kula atau lebih, yang dimana apabila terkena najis itu masih suci airnya karena itu lebih dari 2 kula. Nah, sekarang masuk ke pembahasan selanjutnya, yang dimana Kimusonib mengarang satu kitab, yaitu kitab Safinatun Najah, kitab fikih penganut mazhab Al-Imam Syafi'i, yang dimana pasal selanjutnya yaitu menjelaskan tentang mujibatul gusli. Mujibatul gusli, faslun qolal musannifur rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun utawi kilahiki ku pasal sawiji mujibatul gusli, utawi piro-piro perkara kang ngawajibakeun ing adus. Nah, yang dimana pasal yang selanjutnya yaitu menjelaskan tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi besar. Ada berapa itu? Ada berapa sih perkaranya itu? Iku sitatun, ada 6. 6 itu ada 6. Yang dimana yang pertama yaitu ilajul hasafati fil parji. Nah, yang pertama yaitu memasukkan hasafah, alat kelamin laki-laki lah, ke alat kelamin perempuan. Nah, yang mewajibkan adus yang pertama, yang mewajibkan mandi besar nih, yang pertama yaitu memasukkan alat kelamin laki-laki ke perempuan. Nah, itu mewajibkan adus. Yang kedua yaitu ada wahurujul mani, lan metu mani atau keluar air mani. Itu mah baik di perempuan maupun di laki-laki. Terus wal haidu lan head. Nah, yang ketiganya itu untuk mandi besar, yaitu untuk orang atau wanita, yaitu di mana waktu zamannya head. Nah, sesudah zaman head itu diwajibkan untuk adus. Terus yang keempatnya yaitu wan nipasu. Nah, yang keempatnya yaitu nipas. Nipas yang dimana setelah melahirkan keluar darah. Nah, ntar ada di depannya, ada di depan pasal yang menjelaskan haid. Paling sedikitnya itu berapa hari, paling biasanya perempuan itu berapa hari, dan paling banyak itu berapa hari gitu. Nah, nanti pasti ada gimana nih kalau misalkan sudah 15 hari tapi darahnya itu masih keluar. Nah, ntar ada di pasal selanjutnya yang menjelaskan tentang haid. Nah, terus yang keempat itu ada nipas, yang dimana nipas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, itu yang keempat yang mewajibkan adus. Terus yang kelima ada wal wiladatu. Nah, yang kelima yaitu melahirkan. Nah, yang wajib perkara yang mewajibkan adus itu yang kelima yaitu ada melahirkan. Nah, yang terakhir yang keenam yaitu wal mautu, dan yang terakhir yaitu maut atau meninggal. Nah, itu
mewajibkan adus. Nah, yang pertama yang dimana pasal ini pasal yang menjelaskan tentang ada berapa sih perkara-perkara yang mewajibkan adus. Nah, di sini cuma ada 6. Yang pertama yaitu memasukkan alat kelamin laki-laki kepada wanita. Kalau di bahasa Arabnya itu disebut jima lah, disebut jima. Lamun cek bahasa gaul nama malam Jumatan lah gitu. Nah, terus yang kedua yaitu ada wahurujul mani. Nah, yang kedua yaitu keluarnya air mani, baik itu disengaja maupun mimpi jima. Nah, itu mewajibkan adus. Terus yang ketiganya ada head, yang dimana head hanya untuk perempuan, laki-laki tidak head lah, tidak head karena kodratnya gitu hanya di perempuan. Wan nipasu lan nipas sama di perempuan. Wal wiladatu dan melahirkan sama, ini untuk perempuan 3 tuh di ini. Wal mautu lan maut, yang dimana maut ya kenapa harus dimandiin karena itu perkara yang wajib untuk perkara-perkara yang wajib untuk adus lah, untuk mandi besar. Nah, itulah perkara-perkaranya ada 6. Terus pasal selanjutnya yaitu menjelaskan ada berapa sih pardunya adus. Yang tadi kan perkara yang mewajibkan adus. Sekarang ada pardunya adus. Yang dimana pardunya adus itu burudul gusli utawi piro-piro pardune adus iku isnani loro. Nah, jadi pardunya adus itu cuma ada 2. Yang pertama yaitu aniyatu sawiji niat, wa ta'mimul badani bil ma'i, dan yang kedua yaitu nyurambahi badan bil ma'i kalawan banyu. Jadi yang pertama yaitu niat. Cuman pardu adus itu cuma ada 2. Yang pertama niat dan yang kedua yaitu membasahi seluruh tubuh. Nah, itu hanya pardunya adus. Adapun sunnah-sunnah adus kayak harus membersihkan lubang-lubang. Nah, itu kan dikatakan sunnah yang dimana pardunya adus itu bisa sah atau mandi besar itu bisa sah dengan 2 ini. Yang pertama itu niat, yang kedua ada takmimul badani. Di mana tempatnya niat? Yang kemarin kan an-niyatu qasdu syai'in muktaronan bipi'lihi wa mahaluha al-qalbu. Nah, jadi yang dinamakan niat kemarin sudah, yang dimana niat mengucapkan sambil melakukan, karena itu yang dimaksud dengan niat. Jadi niat mah sambil pekerjaannya itu sambil dipekerja, kita mengucapkan niat tapi sambil dikerjain. Nah, itu yang dinamakan niat. Nah, sama niatnya juga. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari min jami'il badani listibahis sholati fardu lillahi ta'ala. Itu untuk sholat lah. Nah, itu. Jadi yang pertama yaitu niat, yang kedua yaitu membasahi seluruh tubuh dengan air. Bil ma'i di sini dengan air, jangan dengan tanah atau apalah. Harusnya dengan air. Wajibnya gitu. Nah, itu pasal yang selanjutnya membahas tentang pardunya mandi besar. Itu ada 2. Yang pertama yaitu niat, yang kedua yaitu membasuh seluruh badan dengan air. Nah, terus pasal selanjutnya yaitu menjelaskan tentang faslun surutul wudu'i. Adapun syarat-syarat wudu. Jadi orang kalau mau sah pasti ada syaratnya. Yang dimana syarat wudu itu ada 10. Nah, surutul wudu'i utawi piro-piro syarat wudu iku asyaratun 10. Jadi syarat wudu itu ada 10. Yang pertama yaitu al-islamu sawiji Islam. Nah, yang pertama yaitu Islam, harus orang Islam. Kafir tidak sah wudu. Nah, watamiju lan cedo. Jadi cedo itu balik dan berakal. Balik udah sempurna usia 15. Kemarin sudah dibahas tentang ciri-ciri orang balik, yaitu ada 3. Yang pertama sempurna umur 15 tahun, yang kedua head sempurna bagi laki-laki dan perempuan, sempurna umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Nah, yang kedua yaitu head bagi perempuan saja di waktu usia 9 tahun. Yang ketiga yaitu mimpi jima di laki-laki dan perempuan usia 9 tahun. Nah, itu tamyiz itu termasuk di situ. Nah, yang kedua yaitu waniqa'u anil haidi. Syaratnya wudu itu harus bersih dari head. Nah, itu yang ketiga, harus bersih dari head. Wan nipasi lan nipas. Nah, jadi harus bersih dengan nipas. Nah, terus wa amma yamna'u. Nah,
Wa amma lan saking perkara yamna ukang nyegah ieu ma usulal mai ing tumekane banyu. Nah, jadi ilal basaroti teu kamaring kulit. Jadi di kulit itu jangan ada yang terhalangi. Maksudnya terhalangi seperti apa? Contoh dengan cat atau tip X lah. Itu tidak boleh menghalangi anggota kulit. Apabila kulit terhalangi oleh cat kayak itu tidak sah wudunya. Dikarenakan di sini syarat, termasuk syarat dari wudu. Nah, terus ada wa alla yakuna alal udwin. Nah, berarti yang 1 2 3 4 5 6. Nah, sekarang yang ke-6. Wa alla yakuna alal udwi ma yughayyirul ma'i. Nah, lan yen ta ora nono alal udwin ing atase anggota sawiji opo maun perkara yugayyiru kang ngarobahakeun ieu ma al ma'a ing banyu. Jadi yang selanjutnya yaitu jangan merubah atau intinya gini, simpelnya surahannya itu yang pertama jangan merubah si airnya oleh anggota tubuh kita. Nah, itu setelah tumekanya banyu. Nah, itu yang ke-6. Terus yang ke-7 wal ilmu bifardiyatiha. Nah, itu. Nah, yang ke-7 yaitu kita harus tahu pangkat pardunya wudu. Yang dimana pardu wudu itu ada 6. Yang pertama niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku. Yang keempat membasuh rambut. Yang kelima kaki sampai mata kaki. Terus yang ke-6-nya tartib. Nah, itu kita harus tahu bifardiyatiha kawan pangkat pardune wudu. Wa alayya ta'kida pardon min furudihi. Nah, selanjutnya yaitu kita harus meyakinkan yang dimana perkara yang pardu itu harus pardu. Jangan sampai yang sunnah dianggap pardu dan yang pardu jangan dianggap sunnah. Nah, itu kita harus menekadkan itu meyakini bahwa hal itu pardu gitu. Jangan sampai yang pardu disunahkan dan yang sunnah dipardukan. Nah, itu. Terus tuh iku sunatan sunnah tadi wa alayya taqida pardon min furudihi sunnatun. Nah, itu. Terus wal ma'uat selanjutnya wal ma'ut tohuru lan banyu suci. Jadi airnya itu harus suci. Yang dimana kemarin menjelaskan tentang air. Airnya itu ada yang 2 kulah dan ada yang kurang dari 2 kulah. Yang dimana kalau kurang dari 2 kulah yaitu tidak sah. Dan yang lebih dari 2 kulah itu dikatakan suci lah airnya. Kalau kurang dari 2 kulah ketibaan atau tumiba atau datangnya najis itu airnya jadi mutanajis. Tapi kalau misalkan lebih dari 2 kulah, walaupun itu najis atau berubah warnanya, rasanya, terus baunya, kalau itu yang lebih dari 2 kulah itu masih dikatakan suci. Sebab lebih dari 2 kulah. Terus waduhulul wakti. Nah, yang selanjutnya yaitu masuknya waktu sholat. Nah, itu syaratnya wudu. Wal mualatu lan nuli-nuli. Lidah imil hadasi kang kedua langgeng hadas. Nah, jadi nyata nima beser gitu. Jadi kalau beser itu kita harus ngedawamin wudu. Nah, itu terkait pasal yang dimana menjelaskan tentang syarat-syaratnya wudu. Nah, satu pasal lagi yang dimana pasal selanjutnya yaitu yang menjelaskan tentang nawakidul wudu'i. Nawakidul wudu'i utawi piro-piro perkara narima batal al wudu'a ing wudu. Jadi perkara yang membatalkan wudu gitu. Ada berapa iku arbaatun papat. Jadi yang perkara yang membatalkan wudu utawi piro-piro perkara kang ngabatalkeun wudu
iku arbaatun papat. Jadi perkara yang membatalkan wudhu itu ada 4. Arbaatu asya'a. Iku arbaatu asya'a papat piro-piro perkara. Jadi ada 4 perkara. Al awalu al khariju min ahadis sabilaini min kubulin au duburin rihin au ghairihi. Nah, yang pertama al awalu yaitu al khariju kang metu min ahadis sabila ini saking dadalan loro min kubulin saking kubul au duburin atau dubur rihin nyatane angin au goiri atau liane rih. Nah, jadi yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari sabilen itu bong bolong yang ada di manusia maupun yang hasapah maupun parji kubul atau dubur. Kubul mah yang di depan, dubur itu yang di belakang, yang dimana kalau keluar itu mau berupa rihin angin au goirihi atau waliane angin. Nah, maupun angin dan selain dari angin. Contoh keluar misalnya biasalah keluar air kencing gitu. Nah, itu mewajibkan membatalkan wudhu kan, membatalkan wudhu. Nah, itu maupun keluar emas atau perak atau apalah itu wajib membatalkan wudhu. Nah, itu yang pertama yaitu keluar sesuatu di antar dari kubul atau dubur rihin angin maupun selain angin. Nah, ini dielat atau ditegesin ilal maniu angin opo mani. Jadi selain kecuali ilah huruf istisna. Jadi kecuali dari air mani, selain air mani. Nah, kalau air mani itu hukumnya suci. Jadi kita tidak membatalkan wudhu tapi mewajibkan adus. Nah, itu terkait air mani. Yang kedua yaitu asani zawalul akli binaumin au ghairihi illa naumi qaidin mumakkinin makadahu minal ardi. Nah, jadi yang kedua yaitu hilangnya akal binaumin kalawan sebab tidur au ghairihi atau liane turu, seperti hilang akal seperti sakalor itu mabok atau majnun gelo. Nah, itulah itu membatalkan wudhu. Ila naumin. Di sini ada harfu istisna lagi. Angin turu ne kang dodok kang kongang kang den kukuhi minal ardi saking bumi. Jadi duduknya itu tidurnya itu duduknya itu sila, yang dimana duduknya itu bukan terlentang atau seperti di tempat tidur. Nah, ini duduknya itu si dubur atau dubur itu di sini kalau kita duduk kan paantel lah si duburnya itu, dengan contoh kita duduk di masjid yang dimana duduknya itu karpet. Nah, kita itu duduk sila. Nah, kalau duduk sila itu otomatis tidak keluar rihin angin tadi tidak keluar. Karena gini ya, kalau adalah referensi lain, lupa lagi kitabnya, yang dimana ada rahasia yang menjelaskan bahwasanya orang tidur itu matanya itu merem, tapi kalau yang dubur atau iyalah tempat keluarnya angin itu terbuka. Nah, kalau misalkan mata kita tertutup ya dikatakan tidur lah, dan dubur itu kan keluarnya angin yang dimana itu dubur itu selalu terbuka, dan sebaliknya apabila dubur itu tertutup maka mata kita terbuka. Nah, itulah ada rahasianya, lupa lagi. Itu terkait ila naumi qaidin. Jadi dikecualikan tidurnya itu sambil kayak gitu, sambil duduk lah. Nah, itu. Terus yang ketiga yaitu iltiqa'u basorotai rojulin wamro'atin
wa imra'atin kabiroini ajnibaini min ghairi hailin. Jadi yang ketiga yaitu bersentuhan atau kan iltiko artinya yaitu ketemu lah. Di sini lebih di ini kan bersentuhan. Basorotai kulit lorone. Jadi kulit antara kulit rojulin wa mroatin. Jadi kulit antara laki-laki dan perempuan yaitu bersentuhan. Kabiro ini kang gede karone, jadi sudah balik dan merakal lah. Ajniba ini kang bangsa lian karone. Jadi yang sudah balik dan berakal lah. Min goiri hailin saking orang no halang. Lebih dispesifikan yang bukan mahram, yang tidak bisa dinikah. Nah itu yang ketiga yaitu bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang sudah gede, yang inilah yang telah balik dan bukan mahram tanpa ada halangan apapun, kecuali kalau kita bersentuhan tapi menggunakan halangan atau contoh baju lah. Kita bersentuhan dengan perempuan terus perempuannya kita pakai baju panjang kena sama perempuan memakai halang pakai baju juga sama. Nah itu tidak membatalkan kalau tidak terkena kulit. Nah itu. Terus yang terakhir yaitu arrobiu masukubulil adami au halqatin duburihi bibat nirrohati au butunil asobi'i. Nah yang terakhir yaitu anggepoke kubul anak Adam. Anggepo itu memegang. Jadi memegang yang dimana kubul memegang kemaluan laki-laki maupun kemaluan perempuan, baik itu yang di depan maupun yang di belakang. Nah, gimana ini cara yang membatalkan wudhu itu kayak gimana? Di sini bibat nirohati dalam ramo di dalam apa ini tuh jari lah. Ini nih yang di jari ini yang membatalkan. Tapi kalau misalkan pakai ini atau pakai yang belakang ini tidak membatalkan wudhu. Yang belakang ini tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau yang ini yang di depan itu membatalkan wudhu. Nah, kalau yang di depan kita memegang nih alat kelamin. Ialah memegang. Nah, kalau memegangnya memakai yang di depan yang ini membatalkan wudhu. Tapi kalau yang di belakang itu tidak membatalkan wudhu. Referensi dari kitab Safinatun Najah gitu. Nah itu terkait pasal-pasal yang telah dibahas tadi. Jadi 1, 2, 3, 4, 3. Nah, jadi paling cukup segitu aja. Mungkin saya kembalikan ke MC, takutnya masih ada yang ingin bertanya, silahkan. Ada yang bertanya nih Kang. Pertanyaannya yaitu wudhu sebagai media untuk membersihkan hadas dan najis ini perlu diperhatikan agar ibadah yang dilakukan muslim sah menurut syariat. Lantas bolehkah makan dan minum setelah berwudhu? Dan pertanyaan yang kedua, ada berapa ulama yang menanggapi bahwa makan dan minum itu membatalkan wudhu? Bagaimana pendapat Akang tentang beberapa ulama tersebut? Mungkin pertanyaannya seperti itu ya Kang. Ya baik. Ini langsung dijawab apa
Apa langsung aja meren ya? Ya, boleh, Kang. Paling gini Kang, terkait puas atau kurang puasnya terhadap jawaban yang saya ini ya, saya belajar dari apa ya, pengalaman gitu, yang dimana banyaklah teman-teman di sini yang lebih inilah, kalau misalkan sama saya tidak terjawab akan saya tanyakan lagi gitu terkait pertanyaannya gitu. Ini sepengetahuan saya yang dimana wudhu sebagai media untuk memberikan iman sah menurut syariat. Lantas bolehkah makan? Nah, terkait setelah berwudhu ya boleh-boleh saja gitu makan dan minum. Karena di dalam apa ya, tadi kan yang dimana menjelaskan tentang nawakidul wudu'i, yang dimana perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Yang dimana perkara yang membatalkan wudhu itu cuma ada 4. Yang pertama yaitu keluarnya dari salah satu sabilain, kubul atau dubur, yang di depan maupun yang di belakang. Yang kedua yaitu tidur. Yang kedua yaitu hilang akal. Yang ketiga yaitu tidur. Dan yang keempat yaitu memegang kubul atau dubur anak Adam. Nah, jadi disunahkan setelah makan atau minum kita cuman berkumur-kumur gitu. Tapi alangkah baiknya yaitu berwudu lagi. Karena wudunya mah sah-sah saja. Tapi ada ulama yang menanggapi atau apa ya, yang menanggapi bahwa makan dan minum itu membatalkan wudhu juga. Contoh kayak apa ya, kayak ulama biasanya apa ya, kalau di mazhab yang lain gitu, kalau ulama kan rata-rata apa ya, karena kan pembeda apa yang kemarin yaitu ikhtilaful ulama rahmatun, yang dimana perbedaan antara ulama itu rahmat. Nah, yang dimana makan dan minum saya kurang tahu, maksudnya kurang tahu ulama yang mana yang menanggapi bahwa makan dan minum itu membatalkan wudhu. Nah, tapi saya juga pernah mendengar sih terkait makan dan minum itu membatalkan wudhu. Tapi kaul yang lebih soheh atau yang kaul yang absoh lah, yang lebih soheh gitu. Kita kan di sini lagi ngaji yang namanya kasifatu saja, yang dimana membatalkan wudhu ya hanya 4. Emang ada sih pendapat-pendapat lain yang membatalkan wudhu. Yang menurut saya pendapat para ulama tersebut, yang dimana walaupun kita tahu gitu bahwasanya membatalkan wudhu atau membatalkan wudhu dengan makan atau minum itu membatalkan wudhu. Menurut saya gimana ya jawabnya? Soalnya kan kalau fikih itu referensinya banyak, yang dimana tidak bisa saling menyalahkan gitu. Karena ada istilah tawasud gitu, pertengahan. Nah, paling kalau misalkan saya menanggapi ya itu sah-sah saja, boleh-boleh saja mengikuti ulama tersebut, karena kan referensinya juga banyak gitu terkait terkait makan dan minum itu membatalkan wudhu. Adalah ulama juga berani berpendapat karena orang ulama itu sudah termasuk ulama mujtahid mutlak, yang dimana di dalam kitab Fawaidu Makiyah yang dinamakan ulama mujtahid mutlak itu yaitu ulama yang menalar beratus-ratus hadis, terus bisa mengamalkan hadis tersebut. Nah, itulah salah satunya kan contohnya seperti pengarang kitab Safinah. Bukan pengarang, penganutnya yaitu penganutnya kan Imam Mazhab Syafi'i, tapi pengarangnya, tapi yang lebih ini kan disebut ulama mujtahid mutlak Imam Syafi'i, Mazahibul Arba'ah lah. Nah, itu sebenarnya orang-orang yang harus terjun kepada Quran dan hadis. Orang-orang yang ulama lah, ulama-ulama seperti itu sebenarnya yang harus membedah isi dari Al-Quran dan hadis. Cuman pendapat saya mengenai makan dan minum membatalkan wudhu ya
kalau misalkan referensinya jelas atau dalilnya yang benar-benar qaulnya itu tidak doib lah, menurut hadis kan doib, ada yang sahih. Nah itu boleh-boleh saja lah, kita lihat dulu lah. Kalau misalkan hanya untuk kita diri sendiri mah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan kita kan lagi misal bedanya misalnya kita ngaji kitab yang dimana ada bahwasannya makan dan minum itu membatalkan wudhu. Misalkan adalah kitabnya apa gitu. Nah itu boleh-boleh saja gitu. Paling kalau misalkan kurang puas jawabannya, nanti saya coba tanyakan lagi gitu terkait menanggapi bahwa makan dan minum itu membatalkan wudhu. Soalnya masih ya dalam tahap belajar gitu Kang. Karena fikih ini luas gitu. Namanya juga kan Safinatun Najah, yang dimana ini salah satu kitab fikih lah. Musonib mengarang Safinah kan artinya perahu, Najah selamat, yang dimana kita kalau misalkan di dalam laut gitu kita masih belum bisa lah, laut aja yang gitu besarnya ilmunya itu masih kurang lah, kita harus mencari lagi gitu. Intinya gitulah, jangan sampai kita stuck di sini gitu, karena harus menjadi insan ulul albab yang dimana kita haus gitu akan ilmu. Nah paling gitu aja sih Kang, yang bisa saya jawab gitu. Misalkan kurang atau kurang puasnya nanti coba saya tanyakan lagi, ataupun yang lain gitu, takutnya ada yang ingin menambahkan apabila saya kurang dalam menyampaikan, sok silahkan gitu. Paling gitu aja sih Kang. Baik, terima kasih untuk jawabannya, Kang Fakih. Mungkin jika ada yang mau bertanya lagi, boleh diketik atau dibuka mikrofonnya, silakan. Mungkin ini dari saya aja ya Kang. Saya mau bertanya kalau Siap Kang. hukumnya kalau semisalnya kita berwudu nih, tapi tidak memakai pakaian gitu dan tidak memakai handuk juga, itu hukumnya gimana Kang? Berwudu. Oh jadi tanpa adanya ya intinya membuka aurat lah gitu ya, Ya, membuka aurat yang dimana misalkan kita wudhu gitu dalam keadaan membuka aurat, sebenarnya makruh sih itu, makruh yang dimana sebenarnya adalah di depan ntar pasalnya itu ada menjelaskan tentang wudhu lah, tentang berwudhu, tata cara berwudhu, terus adalah pasalnya di depan lah gitu. Soalnya kan hukumnya itu makruh sih sebenarnya, haram tidak, wajib tidak gitu. Jadi kan yang dinamakan makruh kita melakukan itu tidak apa-apa, tapi kalau meninggalkan itu dapat pahala, yang dimana lebih baik kita meninggalkan gitu. Jadi kita memakai aurat saja gitu terkait masalah wudhu gitu. Nah awal dari sebenarnya kan kalau fikih itu tidak lepas dari lima hukum yang tadi, wajib, haram, mubah, sunnah, makruh, dan haram. Nah kalau inilah saya dapat gitu bahwasanya saya juga pernah ngobrol yang dimana hukumnya itu makruh, dan dapat dari kitab Fathul Qorib gitu kalau nggak salah, tengahnya itu ada. Soalnya kan banyak di kitab itu jenjang, bukan jenjang sih namanya, sama gitu. Kalau di dalam kitab Sapinah kan hanya menjelaskan tentang ubudiyah, yang dimana dalamnya itu hanya menjelaskan ubudiyah. Kemarin kan sudah dijelaskan bahwasanya fikih itu tidak lepas dari yang empat. Yang pertama itu ubudiyah, munakahah, jinayah, dan ubudiyah, muamalah, munakahah, dan jinayah. Nah di Fathul Qorib itu sangat jelas
Kalau sudah di Fathul Qorib dan Fathul Mu'in, sarahnya Fathul Mu'in yaitu ada I'anatul Thalibin. Ada banyaklah kitab-kitab fikih seperti Iqna, terus banyaklah kitab-kitab fikih yang emang benar-benar tengahnya itu. Nah, cuman hukumnya itu makruh gitu, Kang. Paling itu, tapi kalau misalkan saya keliru, nanti saya tanyakan lagi gitu, Kang. Mumpung lagi bersama orang-orang yang pesantren gitu. Paling gitu. Baik, Kang, terima kasih untuk jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi gak? Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, langsung ke penutup aja ya. Sebelum ditutup, kita ada pembacaan doa oleh Kang Sadam. Untuk Kang Sadam boleh persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah mungkin kalau tutup agendanya sama kita baca doa bersama-sama, semoga dalam rangkaian pagi hari ini Allah memberikan keberkahan dan yang bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi al-dina wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulullahi ajmain. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'afina mazidah. Ya Rabbana kal hamdu kama majikal karim wajib sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Wa taqadilana biha jamil hajat. Wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat. Wa tarafuna biha indaka ala darajat. Wa tuballighuna biha aqsa ghayat. Jamin khair bayda bana mad inna astamil qadim wajibuna qawiyat bi rahmatika ya rahimin. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت مع محبتك واعتقدت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدمتها وهدي سبلها وما بنورك الذي لا يخبو واشرح صدور بعد الإيمان بك وجميع توكل عليك وهمتك والمسلم بسببك إنه لما نصير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فإننا خاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عليك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ya, untuk acara hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Mungkin saya langsung tutup. Saya selaku MC meminta maaf ya jika ada kendala dan kesalahan dari saya. Sekali lagi saya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.